Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Famelia dengan NIM 1062306. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 5 yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana. Berdasarkan penjelasan yang saya dapat ketahui, yaitu dapat dikatakan bahwa asas dan prinsip memiliki makna yang sama. Keduanya dimaknai sebagai dasar dari suatu hal tertentu, di mana keduanya juga bersifat abstrak. Perbedaannya hanya pada penggunaan dan kata yang mengikutinya. Dalam literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia, umumnya menggunakan kata asas, contohnya asas kedaulatan, asas pengayuman, dan lain-lain. Sedangkan literatur barat menggunakan kata prinsip. Dapat disimpulkan bahwa asas dan hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum bersifat atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelama dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dan dalam peraturan konkret tersebut. Nah, fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum di dalam hukum positif. Nah, di sini ada asas legalatis, yaitu satu, asas legalatis. Asas legalatis diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada sesuatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan asas kekuatan-kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalatis yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Dan ada tujuan asas legalatis, yaitu menurut Mualadi, asas legalatis diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalatis diadakan bertujuan untuk 1. Memperkuat adanya kepastian hukum, 2. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, 3. Menginvestigasikan dread formage dari saksi pidana, 4. Ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan 6. Ada memperkokoh penerapan the rule of law. Dan yang ketiga itu ada pengecualian asas legalatis. Itu asas legalatis pada pasal 1 ayat 1 KUHP memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP, yang mana pasal tersebut berbunyi seperti ini. Jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka kepada tersangka atau terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Nah, di sini yang C itu ada asas retroaktif, yaitu asas non-retroaktif. Prinsip pada pasal 1 ayat 1 KUHP menggariskan secara mutlak bahwa seseorang baru dapat dinyatakan dalam melakukan perbuatan pidana, yaitu apabila perbuatannya telah diperbuat tersebut terlebih dahulu dalam suatu undang-undang dinyatakan sebagai suatu yang dilarang dilakukan orang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Dan yang D itu ada asas dualitas atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan Green Strip Standardson, yaitu asas ini berasal dari jurisprudensi pada tanggal 14 Februari 1916. Hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada
bersumi bahwa Khalut tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum. Tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dilakukan pula apakah dia dapat mempertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatan tersebut. Artinya, apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Dan yang ke E itu ada asas nasional pasif dan asas nasional aktif. Asas personalis bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya hukum pidana suatu negara mengikuti kemauan warga negara. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia akan selalu mengikuti warga negara Indonesia kemanapun ia berada. Hukum pidana di Indonesia, pasal 5 ayat 2, kedua menentukan bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana yang dianggap kejahatan bagi hukum pidana Indonesia, dan di luar negeri tempat tindak pidana dilakukan diancam dengan pidana. Angka kedua ini bertujuan agar orang Indonesia melakukan tindak pidana kejahatan di luar negeri dan kemauan pulang ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri tidak bebas dari pemidanaan. Namun demikian, negara Indonesia tidak akan menyerahkan warganya diadili di luar Indonesia. Nah, di sini dalam KUHP beberapa tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam asas perlindungan, yaitu yang pertama ada kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden. Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bisa ke 1 itu 127 dan 131. Dan yang kedua itu kejahatan tentang merek atau menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga ada pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas beban Indonesia. Dan yang keempat ada kesejahteraan jabatan. Dan yang kelima ada kejahatan pelayanan. Tindakan pidana tersebut dianggap menyerang kepentingan Indonesia. Dan yang F itu ada asas teritorial, yaitu ditinjau dari segi hukum internasional secara negara memiliki kedaulatan yang memancung dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal dari kedaulatan negara melahirkan kedaulatan teritorial, sedangkan isi eksternalnya dalam kondisi negara-negara hidup saling berdampingan antara satu dengan lainnya, melahirkan kesamaan derajat, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban yang sama secara timbal balik antara negara-negara serta kemauan mengandalkan hubungan dalam kedaulatan yang sederajat antara suatu dengan lainnya. Dan yang ketiga itu ada asas universal. Menurut Antonin Cayce, asas universal adalah asas yang mendorong secara manapun untuk mengadili orang yang telah melakukan kejahatan internasional tanpa menduluikan lokasi kejahatan tersebut dilakukan dengan kewarganegaraan di si pelaku maupun korban. Dan inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.